Kembali lagi bersama saya MPJ.BTC di Teman Stacks. Di minggu kali ini kita akan membahas seperti biasa bahasan terbaru dari ekosistem Stacks di Indonesia dan dunia. Sebelumnya, sekarang sedang ini ya, nuansa-nuansa Idul Fitri, jadi selamat merayakan Hari Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan gitu kan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga makin berkah dan mungkin makin semangat gitu untuk mendalami dunia Web3 khususnya Stacks kayak gitu. Oke, di minggu ini kita kedatangan beberapa berita menarik gitu, walaupun teman-teman banyak yang merayakan Idul Fitri, ada yang libur gitu ya, ternyata tetap aja kita kedatangan berita-berita yang sangat menarik kayak gitu. Oke, yang pertama itu datang dari dari podcast sebelah namanya Jack the Blockchain gitu, yang mana mereka membahas tentang wrap assets gitu. Jadi wrap asset ini sangat menarik karena seperti masalah yang memang Stacks selesaikan ya. Jadi masalah yang Stacks selesaikan adalah gimana caranya put Bitcoin to work, gimana caranya membuat Bitcoin itu bekerja. Karena so far Bitcoin itu hanya alat untuk store of value, hanya untuk kayak hold gitu kan. Jadi hanya kayak simpan, hold, invest kayak gitu, atau trade gitu kan. Tapi nggak bisa untuk hal yang lain-lain. Nah, ada perusahaan namanya Wrap, yang mana di Jack the Blockchain mereka ngebahas ini bersama salah satu developernya namanya Will Beans, yang mana mereka ngebahas tentang wrap asset kayak gitu. Dan sebenarnya wrap asset ini nggak cuma ada di Stacks ya, ada juga di Ethereum kayak gitu, di mana di Ethereum mereka ada namanya WBTC atau WBTC, yang mana ini membungkus si Bitcoin dalam suatu smart contract, yang mana nanti WBTC-nya, wrap asetnya itu merepresentasikan Bitcoin yang asli. Yang mana WBTC-nya karena nanti bisa di-unwrap, di-unwrap gitu, yang wrap-nya ini bisa dipakai untuk kolateral di ekosistem DeFi, seperti di contohnya misalnya di Aave atau di tempat lain kayak gitu. Nah, itu adalah wrap BTC. Nah, kemudian sebenarnya di Stacks juga kita masih perlu wrap assets. Kenapa? Karena di Stacks sendiri kita belum bisa nih kayak punya transaksi yang men-trigger gitu kan, Bitcoin transactions, kita belum bisa punya sistem untuk menggerakkan si Bitcoin directly. Stacks sudah bisa membaca state dari Bitcoin, tapi Stacks belum bisa menggunakan si Bitcoin langsung karena jaringan terpisah kayak gitu, teman-teman. Nah, di situ untuk itu jadi dibuatlah namanya XBTC. Jadi kalau di Stacks namanya X ya, karena Stacks gitu, X gitu. Nah, di XBTC ini dia pakai wrap asetnya, sekarang udah bisa juga nih buat kolateral. Jadi kalau teman-teman sekarang buka namanya Arcadico dibuka aja, cari Google Arcadico, terus nanti teman-teman bisa menukar kolateral XBTC-nya untuk mendapatkan USDA atau stablecoin dari Arcadico kayak gitu, yang mana di-peg ke dolar kayak gitu. Itu salah satu cara pertama gitu kan. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik lagi nih teman-teman, baru banget. Jadi ada perusahaan yang baru banget yang belakangan ini bergabung di program namanya Stacks Accelerator, yang mana saya juga di sana. Yang mana di Stacks Accelerator ini DLC, namanya DLC ya. DLC ini perusahaannya DLC itu menciptakan suatu sistem di mana dengan cara tertentu dia bisa men-trigger gitu write and read to Bitcoin chain. Jadi dia bisa kayak men-trigger transaksi ke Bitcoin. Artinya apa? Artinya si Bitcoin nanti bisa jadi kolateral langsung ke misalnya Arcadico atau ke Alex atau DeFi protokol apapun yang ada di Bitcoin. Yang mana ini bakal jadi invensi yang sangat luar biasa. Jadi Bitcoin-nya bisa put us to work kayak gitu. Jadi ini saya sangat tertarik banget sih dengan DLC ini. Jadi pertama wrap asset, setelah wrap assetnya ini udah jalan, nanti kita bakal masuk ke dalam tadi ya. Langsung gitu Bitcoin bisa kita gunakan untuk ber-DeFi kayak gitu. Kalau teman-teman nggak tahu DeFi itu apa, bisa cek diskusi kita sama RSA, waktu itu kita bahas tentang DeFi di link di bawah ini kayak gitu. Oke, kemudian ada berita kedua yang datang dari Hero Monthly Developer Call. Jadi sebenarnya ini adalah update dari kuartal 2 dari Hero. Jadi Hero ini adalah satu perusahaan yang mana dia ini ibaratnya jadi
penggeraknya gitu, penggerak dari teknologi untuk mengembangkan Stacks. Nah, kalau misal teman-teman tahu di Ethereum ada beberapa perusahaan seperti Consensus, kemudian ada beberapa lagi seperti saya lupa namanya ya, ada Chainlink, kemudian ada Consensus, ada misalnya di tempat yang ZKP itu ada kayak Optimism, kemudian ada Zcaching, ada Off-Chain Labs dan lain-lain. Nah, di Stack itu namanya Hero. Hero ini perusahaan yang dia menggerakkan gitu teknologi innovation di Stacks. Nah, di sini untuk Hero, untuk kuartal 1 mereka udah mencapai beberapa update atau kemajuan yang pesat ya. Mungkin teman-teman kalau baca lengkapnya ada di blog kita di stacksnesia.id. Tapi saya bacakan di sini pertama dari sisi blockchain sendiri. Mereka sudah bersiap untuk merilis Hyperchain, yang mana di kuartal 2 akan ditargetkan merilis testnetnya. Jadi Hyperchain akan muncul di testnet di kuartal 2 ini. Jadi itu pertama. Yang kedua, mereka juga sedang mempersiapkan Stacks 2.1, yang mana salah satu pekerjaan baru nih di Stacks yang sangat mengimprove performa dari Stacks kayak gitu. Nah, jadi ada dua ya. Jadi si Stacks-nya sendiri layer pertamanya sedang diperkuat dengan Stacks 2.1, tapi juga ada Hyperchain yang mana ini solusi semacam roll-ups. Kalau di Ethereum namanya roll-ups, kalau di Stacks namanya Hyperchain, yang mana ini akan jadi high throughput, low latency. Jadi bakal banyak banget latensi masuk, transaksi bisa masuk, tapi dia low latency cepat kayak gitu. Mirip lah kayak Solana nantinya. Tapi ini akan dibangun di atas Stacks. Jadi layer pertama Bitcoin, Stacks, nanti ada Hyperchain di paling akhir kayak gitu. Nah, dari API-nya sendiri mereka juga ada update di mana mereka improve performance untuk event replays, dan juga mereka mengeluarkan NFT endpoint baru. Jadi buat teman-teman yang ngedevelop NFT di Stacks, mereka udah ngeluarin endpoint baru untuk mempermudah berinteraksi dengan NFT kayak gitu. Nah, berikutnya ada update dari Clarinet. Clarinet ini salah satu major tools ya buat develop smart contract di Stacks, yang mana sekarang sudah ada debugger, inline debugger yang membantu teman-teman untuk mendebug program teman-teman semua. Jadi ini makin enak nih buat developer buat mendevelop kayak gitu teman-teman. Dari sisi lain di Stacks.js juga ada improvement, tapi ini lebih ke optimization ya, yang mana bundle size atau ukuran dari Stacks.js akan lebih ringan. Jadi teman-teman yang pakai Stacks.js di aplikasi front end ini akan jauh lebih ringan dan mungkin mempercepat juga nih loading dan performance dari website yang pakai Stacks.js kayak gitu. Kemudian dari walletnya, dari dompetnya ada update untuk on-ramps fiat untuk US tapi saat ini, yaitu pakai MoonPay dan Transact. Jadi teman-teman sudah bisa sebenarnya pakai MoonPay dan Transact, tapi sayangnya ini hanya untuk teman-teman di US kayak gitu. Kalau teman-teman bukan dari US, tetap ya cara mau on-ramps-nya bisa, kalau di Indonesia bisa lewat Binance atau Toko Crypto, karena mereka adalah dua exchanges yang sudah listing STX. Nanti bakal tahu lagi, tapi dua ini yang sekarang available, bisa dapat STX dan bisa on-ramp kayak gitu. Atau teman-teman yang sudah punya Bitcoin sebenarnya sudah bisa menggunakan StackSwap menukar Bitcoin-nya menjadi Stacks kayak gitu. Dan bisa mulai bermain dengan NFT, kemudian bermain dengan DeFi di STX. Oke. Nah, kemudian berita yang lain lagi itu dari Explorer-nya, yang mana di Explorer-nya ini ada beberapa improvement performa gitu. Tadi bukan cuma API yang diimprove performa, tapi Explorer-nya, cara kita buat melihat transaksi juga diimprove sama Hero di kuartal 1 kemarin. Nah, dan ini ada berita buat tentang tim ya. Jadi Hero juga sekarang lagi growing timnya mereka. Jadi mereka lagi cari banyak banget developers. Jadi mereka baru aja kemarin melakukan retreat di Meksiko. Menarik ya kalau join timnya mereka gitu. Oke, anyway. Nah, kemudian ada berita yang buat kuartal 2 nih. Apa sih yang mereka bakal fokusin gitu kan. Kalau kata mereka sih, mereka bakal fokus banget ke Hyperchain. Yang mana testnetnya seperti saya bilang tadi, di kuartal ini, di sekitar bulan Mei, Juni gitu kan. Jadi saya mau lihat seberapa kemajuan dari Hyperchain ini. Dan saya sebagai pengguna dan developer sangat curious apa sih yang munculnya seperti apa gitu. Ini saya belum tahu, belum baca lebih detail, tapi saya mau lihat banget gimana. Karena saat ini kalau kita bermain DeFi di Stacks sangat lama banget ya, kayak kita mau nuker aja butuh waktu 30 menit gitu. Nggak seru banget gitu kan. Sedangkan di Ethereum 15 detik jadi gitu kan. Menurut saya 15 detik tuh ya
Kalau buat transaksi banking 15 detik oke lah. Tapi kalau 30 menit nggak oke banget gitu. Jadi saya mau lihat ke depannya seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian di sini kedua adalah tadi ya, mereka yang tadinya event replay di API sudah di-improve, mereka mau improve lagi dan mereka mau kurangin CPU utilization. Jadi mereka mau bikin aplikasinya sangat low CPU kayak gitu. Jadi rendah CPU. Jadi lebih cepat di running dan lebih nggak punya apa namanya higher requirement buat CPU-nya kayak gitu. Kemudian ada juga Clarinet yang mana mereka yang tadi kemarin udah bikin inline debugger-nya sekarang lagi bikin VS Code plugin. Jadi teman-teman yang ngodingnya pakai VS Code, maka lebih enak nih buat ngoding smart contract Clarinet atau Clarity gitu. Nah, berikutnya ada lagi dari Stacks.js yang mana ini mereka kalau kemarin mereka fokus untuk nge-reduce bundle size, sekarang mereka lagi fokus untuk membuat 5 sampel project untuk 5 framework populer. Saya kurang tahu apa, tentunya React.js pasti masuk, karena itu yang paling populer saat ini. Jadi buat teman-teman yang JavaScript developer, ini kabar baik, karena bentar lagi bakal keluar starter project untuk nge-develop Web3 apps di Stacks. Kemudian ada lagi dari Wallet ya, jadi Wallet sendiri untuk Hero akan ada improvement untuk arbitrary message signing. Jadi buat orang yang ingin bikin aplikasi dApps, decentralized application, dan butuh signing signature, ini bakalan permudah banget karena nanti Hero Wallet sudah bisa nge-sign arbitrary atau sembarang pesan kayak gitu. Mirip lah kayak MetaMask. Sebelumnya nggak bisa, sekarang bentar lagi akan bisa di kuartal kedua ini, mereka akan fokuskan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mereka juga akan nambahin Bitcoin support. Jadi sementara ini tuh Hero Wallet nggak bisa pakai buat Bitcoin, tapi di masa depan Bitcoin-nya langsung nempel di Hero Wallet. Jadi sekali punya satu wallet itu sekaligus punya Bitcoin plus punya Stacks. Nah, itu menurut saya sangat menarik banget ya karena makin strong banget nih apa namanya integrasi antara Stacks dan Bitcoin kayak gitu. Seperti ya, untuk yang Explorer mereka juga sama mau mempercepat lagi performanya, dan yang terakhir dari tim ya mereka sekarang lagi hiring. Kemarin tadi di berita awal tadi dibilang di kuartal 1 mereka ketambahan 7 orang baru. Nah, sekarang di kuartal 2 mereka masih banyak hiring. Jadi bagi teman-teman yang lagi sedang mencari posisi di blockchain, di Web3, bisa consider Hero juga. Saya nggak di sana, tapi saya melihat dari jauh. Pernah ikut beberapa kali developer call-nya juga, dan itu sangat menarik ya, karena developer di sana sangat, benar-benar sangat autonomous banget. Saya lihat developernya itu isinya developer semua gitu. Dan itu orang pinter-pinter PhD dan lain-lain gabung di sana dan mereka ngedevelop Stacks gitu ya. Itu menarik banget dan teman-teman kalau tertarik join ke sana. Dan bukan cuma developer, saya lihat ada hal-hal posisi-posisi lain juga. Kalau misalnya saya lihat di sini ada beberapa. Pertama developer termasuk ada DevOps engineer kemarin saya lihat. Kemudian ada front end, ada juga full stack, ada untuk marketing mereka dicari juga event lead gitu yang manage events, dan juga ada developer advocate dan juga technical writer. Jadi benar-benar mereka sedang hiring besar-besaran sih dari sisi marketing and development kayak gitu. Jadi bisa consider nih bagi teman-teman yang cari explore gitu ya, apa namanya posisi baru kayak gitu. Oke, berikutnya juga akan saya bawa lagi yaitu tentang hal yang mereka nggak fokusin. Jadi mereka nggak bakal fokusin 3 hal. Pertama, EVM compatibility, mobile support, dan juga data storage. Jadi Hero nggak bakal fokus ke sana, jadi bakal fokus ke hyperchain ke depannya. Beberapa bulan ini ya, tapi di depannya nanti mungkin aja nanti bakal dikerjakan juga. Tapi dia bilang di dalam blognya, ini open untuk community untuk tap in ke sana kalau misal mau nge-contribute kayak gitu. Jadi bisa ambil 3 masalah ini. Mobile support, EVM compatibility, dan juga data storage. Yang mana kalau teman-teman mau contribute, kalau teman-teman udah punya track record, bisa aja join langsung ke Stacks Foundation Grants, join aja ke grants.stacks.org. Di sana ada opportunity yang banyak buat teman-teman project-nya didanai oleh Stacks selagi itu positively constructing Stacks ecosystem kayak gitu. Oke teman-teman, itu berita dari yang pertama ya, dari monthly developer call. Nah, kemudian kita juga kedatangan beberapa artikel menarik nih yang saya mau highlight, ada 3. Yang pertama datang dari Hero, yang mana Hero ngebahas tentang composability. Composability ini sangat menarik ya, karena
waktu saya pertama kali kerja di tahun 2017-16 gitu ya, itu lagi rame-ramenya API ekonomi gitu. Jadi ekonomi yang berbasis API. Saya ingat pekerjaan kedua saya itu di payment gateway, yang mana saat itu API ekonomi lagi naik-naiknya gitu kan. Buat bagi payment gateway saat itu ya, ekonomi API adalah setiap kali ada transaksi berhasil di payment gateway seperti itu, kita dapat ibaratnya cut gitu kan, kita charge money gitu kan. Yang mana itu sangat profitable banget ya, karena kalau semakin banyak, semakin payment gateway punya merchant yang menguntungkan, yang growing gitu, makin growing juga numbers mereka gitu kan. API ekonomi. Dan beberapa tahun ke depan ya gitu kan, setelah saya kerja di sana gitu kan, itu banyak banget API yang bermunculan gitu ya. Dari hal sepele-sepele lah, dari mulai buat OCR atau optical character recognition, API untuk misalnya lokasi, API untuk apa namanya, misalnya API untuk transfer gitu kan. Waktu saya di bank gitu, saya ngurus dua hal tadi, uang masuk uang keluar gitu kan. API lagi untuk something banyak banget API yang mungkin sekarang kita semua API ya gitu. Jadi semua pasti ada API-nya gitu sekarang. Dulu ramai banget API ekonomi. Tapi ini ada hal yang sangat menarik banget yang saya baru sadar beberapa bulan ini ketika nge-develop Web3 gitu kan. Bukan cuma di stack, tapi secara umum di blockchain, di Web3, yang mana sekarang karena kita berbasis smart contract, semuanya by default sudah ada API-nya gitu. Karena if we create a smart contract, by default kita udah membuat sebenarnya API kayak gitu. Yang mana itu permissionless ya. Semua tanpa bayar bisa pakai API-nya gitu. Saya kalau misalnya saya pakai misalnya di Stacks ada misalnya Gamma, yaitu NFT marketplace. Saya bisa lihat di mana smart contract dia, dan saya udah bisa pakai smart contract dia sebagai basis dari front end application saya buat. Gitu. Atau kalau saya mau ngebikin NFT marketplace, saya nggak perlu pusing-pusing bikin NFT marketplace, saya bisa ambil aja NFT marketplace smart contract yang OpenSea, kita pakai langsung. Nah, itu adalah composability yang dimaksud dari blognya si Hiro gitu. Gimana caranya Web3 bisa lebih composable kayak gitu. Dan itu mind blowing banget ya, karena dulu karena semua orang tuh private gitu ya. Misalnya saya pengen ngambil data dari Twitter gitu. Zaman dulu kalau saya nggak dikasih akses developer sama Twitter, saya nggak bisa ngambil gitu. Tapi kalau sekarang karena semuanya smart contract, semua orang bisa ngambil selagi kita tahu smart contract-nya apa gitu. Saya misalnya main game gitu ya, main game terus game Web3 ya, terus saya pengen bikin bot buat bermainnya gitu. Saya bisa aja lihat smart contract-nya, saya bikin robot kayak gitu. Jadi bener-bener kayak menarik banget sih dengan ada smart contract ini. Nah, kalau di tulisannya si Max Crawford ini dari Hero, dia cerita kalau misal tadi ya, composability ini transform code itu building blocks. Jadi dia bilang kalau code akan menjadi building block kayak Lego gitu. Sebenarnya emang kode itu udah kayak Lego. Tapi kalau sekarang dengan ada smart contract dan ada Web3, ini benar-benar Lego banget. Karena perusahaan apapun, punya layanan apapun, kalau misalnya kita tahu smart contract, kita bisa ambil, kita bisa pakai kayak gitu. Jadi kita benar-benar kayak bikin kayak Lego banget nih gitu. Nah, terus dengan adanya composability ini akan mempercepat perkembangan Web3. Karena sekarang ini ya, kalau misalnya kita beli aplikasi Web3, ini sangat enak banget sih. Saya ambil contoh di ekosistem yang lain, misalnya di Ethereum. Jadi kalau saya mau bikin marketplace NFT, misalnya, saya bisa pakai marketplace-nya Foundation gitu misalnya untuk smart contract-nya. Terus saya pakai smart contract-nya Uniswap buat menukar, misalnya dari ETH ke Wrapped kayak gitu. Terus saya butuh apa lagi? Kita cariin smart contract-nya. Terus kita bisa pakai itu sebagai building blocks. Nanti aplikasi itu hanya sekedar kayak front end yang bisa menggabungkan dari semua itu. Jadi menarik sih, sekarang udah semakin gampang nih untuk bikin build something kayak gitu. Nah, jadi ini akan kalau di kata-katanya si Max ini yang nulis blog ini ini bypassing opacity of Web2. Jadi Web2 yang sangat opak, sangat nggak transparan gitu, akan lewat lah sama Web3 lebih transparan kayak gitu. Nah, kemudian dicerita juga kalau di sini buat si Stacks gitu, buat Bitcoin gitu, mereka punya novelty di mana smart contract-nya itu by default readable, by default bisa dibaca. Beda sama Ethereum, code solidity-nya itu nggak dibaca karena bentuknya bytecode. Dan kalau mau dibaca itu harus ada verification gitu ya di Etherscan. Dan itu menurut saya nggak begitu optimal karena Etherscan-nya bisa aja nge-bug gitu kan. Kedua, di sana kalau teman-teman lihat di sana si Etherscan-nya ini dari semua
katanya sih ada suatu survei yang mengatakan hanya 20% kurang lah smart contract yang ada source code-nya gitu di Etherscan. Yang mana ini sangat buruk banget ya, karena orang nggak tahu nih, jangan-jangan bikin kontrak yang berbahaya gitu kan. Nah, tapi dengan adanya Stacks yang punya Clarity, ini mereka bisa ngebikin kode ini transparan gitu. Oh, ini kita bisa lihat begitu sih. Bahkan Clarity juga sekarang udah ada inisiatif yang membuat Clarity berjalan di Ethereum. Jadi menarik sih, kita bisa lihat ke depan bakal jadi kayak apa. Gitu. Nah, di sini dengan itu semua gitu kan, dan yang kedua adalah Stacks ini bakal bisa berinteraksi dengan Bitcoin seperti yang kita bahas di awal. Saya rasa di masa depan bakal menarik banget di composability di Stacks kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih develop on Bitcoin with Stacks, ini saatnya yang tepat untuk coba-coba masuk gitu kan. Nah, ini juga terkait dengan berita yang berikutnya yang datang dari ini ya, Kenny Rogers. Jadi Kenny Rogers ini salah satu developer dari, saya rasa developer advocate ya dari Hero atau dari Foundation lah, dari Stacks Foundation, saya nggak lupa. Yang mana dia ngebikin kayak guide gitu, rangkuman cara bikin DApp atau decentralized application yang di atas Stacks. Nah, ini kalau teman-teman mau gabung ini bisa baca blognya, ntar ada kita taruh di kredit di bawah, yang mana ini dia bakal ngebahas beberapa hal dari mulai Clarity, Clarinet, Stacks.js, dan juga Gaia. Jadi nanti kalau teman-teman develop application dengan Stacks, itu ada dua komponen. Pertama Clarity untuk menulis smart contract, ada Clarinet untuk ngebantu kita mempermudah ngedevelop smart contract-nya. Ada juga Stacks.js yang buat kita develop front end-nya bisa berinteraksi dengan Clarity. Dan yang terakhir Gaia untuk kita memiliki kayak semacam IPFS atau decentralized storage service kayak gitu. Ini sangat menarik banget teman-teman. Kalau teman-teman tertarik bisa dibaca ke sini. Ada contoh simple untuk membuat dApps di Stacks, dan saya rasa setelah memahami ini teman-teman bisa langsung maju gitu, bikin NFT atau bikin DeFi kayak gitu. Oke, nah berikutnya lagi ada update juga dari Bitcoin Odyssey, yang mana ini tempat saya bekerja sekarang juga termasuk bagian dari Bitcoin Odyssey gitu, yang mana ini adalah suatu pledge gitu, suatu kayak komitmen dari ekosistem Bitcoin yang dia menggalang $165 juta untuk invest ke project-project company-company baru yang dibuat di Stacks kayak gitu, dan juga Bitcoin. Nah, ini menarik banget. Ini ada banyak banget company dari mulai Stacks Accelerator atau Stacks Ventures, ada Stacks Foundation, Trust Machine, ada Alumni Ventures, dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada OKCoin juga gitu. Jadi ada OK Exchange kayak gitu. Jadi sangat menarik banget bagi teman-teman yang punya project atau company. Saya rasa teman-teman bisa demonstrate prototype-nya, dan juga teman-teman bisa join ke salah satu program di sini, karena kalau nggak salah di sini ada sekitar ada berapa nih, 3 dikali 1, 2, 3, 4, ada lebih dari 15 perusahaan yang atau venture capital yang mana dia invest juga bagian dari Bitcoin Odyssey ini. Jadi ini saat yang bagus ya buat teman-teman semua. Langsung aja datang ke okcoin.com/Bitcoin Odyssey gitu. Nah, di sini teman-teman, yang berita terakhir adalah saya akan menceritakan tentang produk yang saya lagi suka banget gitu, namanya Rider. Rider ini pernah kita bahas di 2 episode yang kemarin, yang mana ini ngebahas suatu hardware, yang mana hardware-nya ini ngebantu teman-teman untuk semacam istilahnya. Jadi ngebantu teman-teman untuk bisa punya hardware wallet tapi sosial gitu. Nah, jadi ini menggabungkan 2 konsep ya. Konsep pertama adalah dia tuh ada konsep hardware wallet ya, jadi wallet hardware, tapi mereka bikin fashionable. Jadi mereka bikin kayak semacam Apple Watch lah ya, kotak gitu, terus bisa dibikin watch kalau dikasih strapnya gitu, atau jadi gantungan kunci, atau jadi kayak pajangan di meja kayak gitu. Satu, ada layarnya gitu. Yang kedua, mereka punya konsep namanya Social Recovery Wallet, yang mana ini dipelopori oleh Arjun Wallet, yang mana dia tuh bisa ngebuat wallet yang tadinya tuh cuma kayak statik gitu ya, kayak private key, ada seed phrase-nya,
Tapi dengan cara yang ada di wallet, mereka bikin smart contract wallet yang bisa di recovery dengan cara kita nambahin guardian gitu, ke apa namanya, ke wallet kita. Nah, si rider ini gabungin semuanya di satu, jadi device yang sangat menarik. Perusahaan ini base-nya itu ada di 3 tempat, di Singapura, di UK, sama di Amerika, yang mana ini akan launching di tahun depan, di 2023. Dan bagi teman-teman yang mau dapetin ini, caranya itu sangat unik, karena teman-teman harus join pre-sale-nya, yaitu adalah NFT. Jadi teman-teman beli NFT-nya dulu, yang mana bisa dibeli sekarang, mirip kayak Kickstarter gitu, beli NFT-nya dulu, terus nanti teman-teman bisa redeem NFT-nya menjadi device di tahun depan, kayak gitu. Nah, sekarang mungkin beli NFT murah ya, karena kita early adopters gitu. Tapi di masa depan itu terapresiasi dengan cara ya tadi ya udah jadi nih, udah siap nih device yang bisa redeem kayak gitu. Dan teman-teman yang udah nggak sabar mungkin bakal jadi punya value, dia mau beli gitu kan si NFT ini gitu. Nah, tapi buat dapetin si NFT presale ini, teman-teman harus nge-share tentang rider ke orang lain di sosial media, dan nanti tunjukin linknya ke Discord-nya rider supaya bisa dikasih whitelist untuk join the pre-sales. Dan cuma ada 5.000 NFT pre-sales buat rider kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran pakai produk Web3 yang menarik banget ini, yang hardware yang unik gitu ya, yang tadinya kita punya smartwatch cuma untuk kayak health gitu ya, ataupun jam, ataupun kayak fashion. Nah, sekarang juga ada crypto juga di sana gitu. Yang menurut saya sangat apa ya, menarik banget sih buat saya kayak gitu. Jadi itu semua di minggu ini teman-teman, kita udah bahas dari mulai tadi ya, dari mulai wrap assets, kemudian kita bahas tentang apa ya, update hero, kemudian beberapa news, dan juga terakhir adalah rider. Oke teman-teman, itu saja untuk di minggu kali ini. Sampai ketemu di teman Stacks minggu depan. Terima kasih.